Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada depresi tidak jauh di belakang Han Li. Lebarnya lebih dari 300 meter dan benar-benar tandus. Dengan ekspresi yang berubah, Han Li melepaskan perasaan spiritualnya dan dengan cepat mencari jarak 15 km di sekelilingnya. Setelah tidak menemukan jejak pembudidaya lain, dia melihat depresi dan perlahan-lahan menuju ke sana. Ketika Han Li tiba di tepi depresi, dia memeriksanya dengan cermat dan segera muncul jejak alarm di wajahnya. Ini bukan cekungan, tapi lubang bundar yang simetris. Lubang itu dipenuhi abu dengan kedalaman yang tidak diketahui dan tidak mungkin untuk melihatnya. Han Li menatap lubang besar itu dengan termenung. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan menyapu badai setinggi 30 meter di depannya. Pergi! Dia mengucapkan perintah dan melambaikan lengan bajunya, saat angin kencang menyapu abu dari tengah lubang. Angin menyapu abu dan batu kemanapun ia pergi. Sesaat kemudian, penampakan asli lubang tersebut terungkap sebagai lempengan batuan vulkanik berwarna merah tua yang tampak sangat halus. Sekilas, Han Li menyadari bahwa ini terbentuk dari api bersuhu tinggi, kemungkinan besar bersamaan dengan pembentukan lubang. Syok muncul di wajahnya saat dia memikirkan lebih jauh tentang masalah ini. Mungkinkah sesuatu yang mirip dengan bola api menciptakan lubang itu? Jika dia menyerang permukaan batu dengan bola api, sesuatu dengan skala yang jauh lebih kecil akan tercipta. Hasilnya akan pucat dibandingkan dengan ini, yang akan lebih dari 100 kali lebih besar yang bisa dia buat. Mungkinkah kemampuan seorang kultivator kuno begitu ganas? Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, dia akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah pemikiran lebih lanjut, dia percaya lubang itu kemungkinan besar disebabkan oleh semacam harta karun kuno atribut api. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa kemampuan kultivator kuno jauh lebih besar daripada kultivator saat ini. Setelah itu, Han Li perlahan berjalan mengitari lubang batu, tetapi tidak menemukan hal lain yang penting tentangnya. Dia kemudian berhenti dan mengangkat kepalanya ke langit. Saat ini, seharusnya sekitar tengah hari, tapi tidak ada matahari di langit tempat dia diteleportasi. Sebaliknya, hanya kabut kuning tak berujung yang bersinar dengan cahaya redup. Ini tidak mengejutkan Han Li karena ada semacam batasan yang menutupi seluruh langit. Dia memperhitungkan bahwa saat ini, dia tidak akan bisa terbang terlalu tinggi atau dia akan memicu pembatasan. Tentu saja, Han Li masih harus menguji hipotesisnya. Dia mengeluarkan Gold Devouring Beetle dari kantong penyimpanan dan melemparkannya ke udara. Han Li kemudian mengangkat kepalanya dan memperhatikan kumbang itu. Ketika tingginya mencapai sekitar 180 meter, petir biru tiba-tiba muncul, dan menghantam kumbang pemakan emas. Serangga itu segera berputar saat jatuh lebih dari 20 meter, tetapi berhasil melebarkan sayapnya dan pulih. Han Li memasang ekspresi termenung saat melihat ini. Setelah memerintahkan kumbang untuk kembali, dia mendapatkan arahnya dan dalam kedipan cahaya, dia perlahan berjalan ke barat. Dia tidak berani terbang cepat melalui tanah asing ini karena takut dia bisa menemukan batasan atau robekan spasial dan membawa dirinya ke dalam kematian sebelum waktunya. Adapun masalah Valet Spirit dan Markis Nanlong, Han Li bersiap menangani kedua urusan mereka, merebut Spirit Kindle Fruit dan bergabung bersama Markis Nanlong untuk membunuh Ancient Flame Toad. Meskipun penatua sekte roh hantu, Nas Chen Sol telah menemukan Spirit Kindle Fruit ketika dia memasuki lembah, dia tidak dapat mengingat lokasinya dengan tepat. Butuh beberapa waktu sebelum mereka menemukannya. Dan bahkan jika mereka akhirnya berhasil menemukan buah roh, mereka harus segera memperbaiki pilnya dan kemudian meminumnya segera. Untuk menyerap kekuatan obat pil, mereka membutuhkan setidaknya beberapa hari. Begitu Han Li memperoleh inti dalam katak api kuno,
yang sangat dibutuhkan Nang Mongwan, dia bisa mencari buah roh Kindle dengan hati yang tidak khawatir. Belum lagi dia agak tertarik pada harta sisa yang dijaga kodok api kuno. Dengan pemikiran itu, dia mulai menyebarkan indera spiritual sepenuhnya dan matanya kadang-kadang berkedip dengan cahaya biru saat dia menggunakan Bright Side Spirit Eyes, memungkinkan dia untuk menghindari batasan dan air mata spasial. Meskipun dia tidak dapat menentukan di mana dia berada di lembah, dia tidak boleh terlalu jauh dari para pembudidaya lainnya. Meskipun formasi transportasi dikatakan berteleportasi secara acak, teleportasi seharusnya hanya terjadi dalam jarak tertentu. Han Li tidak berniat bertemu dengan kultivator lainnya, dia harus pergi ke bagian paling barat lembah Devil Val dan bertemu dengan Markis Nanlong. Menurut Markis Nanlong, meskipun dia telah memperoleh metode Master Chang Kun untuk memasuki lembah, metode tersebut cukup berbahaya dan menghabiskan banyak kekuatan. Satu-satunya keuntungan adalah bisa mengikuti rute guru Chang Kun ke kedalaman lembah. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li memutuskan untuk menggunakan metode Sekte Roh Hantu untuk memasuki lembah. Bagaimanapun, Sekte Roh Hantu yakin dengan metode mereka untuk memasuki lembah karena penjualan medali iblis mereka yang ceroboh, dan Han Li ingin menggunakan opsi yang lebih aman. Dari apa yang dilihatnya, cara mereka memasuki lembah luar semulus yang diduga, tapi dia masih harus menghadapi sedikit bahaya jika dia terburu-buru. Han Li terus melihat sekeliling saat dia terbang, tetapi tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Tapi ekspresinya segera kembali normal dan dia terus terbang ke depan, tanpa sadar kecepatannya melambat. Setelah terbang lebih dari 300 meter, Han Li berhenti dan melihat ke kejauhan. Ada busur cahaya putih yang menggantung di udara, panjangnya sekitar 3 meter dan berbentuk bulan sabit. Busur cahaya benar-benar diam dan tidak memiliki aura apapun. Han Li dengan cermat memeriksa busur cahaya dan dia menyapukan tangannya ke udara, mengirimkan seberkas pedang biru Ki ke arahnya. Cahaya azure pecah dalam ledakan. Setelah Ki biru dan busur cahaya saling bersentuhan, Ki biru segera menghilang dan busur cahaya tampak sama sekali tidak tersentuh. Han Li mengangguk. Tampaknya inilah yang disebut robekan spasial. Jika semua terlihat seperti ini, mereka seharusnya mudah dihindari, tetapi yang tidak jelas sulit untuk dihadapi. Karena dia telah menemukan robekan spasial segera setelah tiba di lembah, itu hanya menggambarkan betapa lazimnya mereka. Jika dia tidak berhati-hati, dia pasti akan menderita. Han Li merasa merinding saat dia memikirkan ini dan tubuhnya kabur. Dia menerbangkan busur besar di sekitar robekan spasial dan melanjutkan perjalanannya tanpa memperhatikannya lebih jauh. Di sisi lain, lebih dari 50 km jauhnya seorang lelaki tua gemuk sedang menatap busur cahaya sepanjang 1 kaki. Dia bergumam, betapa berbahayanya, untuk berpikir bahwa saya berteleportasi ke sisi robekan spasial. Jika saya berteleportasi 30 meter lebih dekat ke sana, saya mungkin sudah mati. Sepertinya saya harus ekstra hati-hati. Pasti ada air mata spasial yang tak terhitung di lembah Devil Val. Kulit lelaki tua itu memucat setelah menyadari air mata itu, dia segera mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Mengonfirmasi dengan indera spiritual bahwa tidak ada bahaya lain, dia mengambil posisi dan terbang. Tapi saat dia terbang sejauh 20 meter, busur cahaya putih tiba-tiba muncul di jalannya. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, tubuhnya terbelah menjadi 2 dan memenuhi udara dengan darah saat kedua potongan itu jatuh ke tanah. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah sobekan spasial menyala, perlahan memudar dan menghilang dari pandangan. Jika ada orang lain yang datang, mereka tidak akan tahu bahwa itu ada. Di daerah lain, 3 pembudidaya berjubah hijau terbang bolak-balik di sekitar tumpukan puing. Dari semua arah mereka terbang, mereka selalu terhalang oleh penghalang cahaya pelangi ketika mencapai jarak 100 meter.
Seorang pria besar dengan bekas luka pisau besar di wajahnya berteriak, "Ini tidak akan berhasil. Kami tidak akan bisa pergi. Orang-orang jahat sekte roh hantu itu benar-benar memindahkan kita ke dalam batasan ini. Ketika kita keluar, kita akan melakukan diskusi yang tepat dengan mereka." Seorang kultivator dengan tulang pipi tinggi berhenti di udara dan mendengus. Dia dengan dingin berkata, "Jangan khawatir. Apa yang harus ditakuti oleh sekte roh hantu dari sekte kecil seperti kita? Ingat bahwa sejak awal mereka mengatakan teleportasi itu acak, dan jika kita diteleportasi ke ruang angkasa, kita hanya kurang beruntung. Untung meskipun pembatasan ini kuat, itu bukan tipe ofensif. Kita harus bisa perlahan menguranginya dan melarikan diri." Petik 2. Pria yang terluka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi akibatnya, harta lainnya di lembah sudah diambil. Dengan kultivasi kita, kita hanya akan dapat mencari harta karun di lembah luar. Itu hanya bunuh diri untuk mencari lembah bagian dalam. Kami harus menghabiskan seluruh kekayaan kami untuk membeli Devil Val Medallions itu." Setelah ragu-ragu, kultivator berpipi tinggi itu berkata, "Jika itu masalahnya, mari hancurkan batasan dengan paksa." Meskipun tampaknya batasan ini agak mendalam, itu terletak di lembah luar. Seharusnya tidak di luar jangkauan. Meskipun kita mungkin kehilangan sedikit kekuatan sihir kita, kita akan berhasil keluar. Anggota terakhir dari kelompok mereka, seorang pembudidaya kecoklatan, berhenti berpikir dan akhirnya mengangguk. "Baik, maka jadilah itu. Saudara kedua, Anda memiliki harta sihir tipe ofensif. Kami harus mengandalkan Anda. Kami berdua akan membantu ke samping. Yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepadaku. Dengan hanya beberapa pukulan, aku akan menyingkirkan benda celaka ini." Pria besar itu dibangunkan oleh kata-kata ini dan meludahkan bola cahaya kuning. Itu adalah balok batu kecil yang dipotong halus yang panjangnya hanya 1 inci. Pria besar itu membentuk mantra tangan dan menunjuk ke balok. Tiba-tiba, balok batu itu melonjak di udara dan bertambah panjang hingga 1 meter. 2 lainnya kemudian melepaskan seberkas cahaya merah dan putih, menampakkan mereka sebagai 2 pedang terbang yang berkilauan. "Pergi!" Pria keras itu meraung. Balok batu berputar sekali di udara dan menabrak penghalang cahaya pelangi dalam semburan cahaya. Kedua pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti balok batu. Seperti yang diharapkan, harta sihir balok batu itu. Bahkan sebelum melanda, itu membawa suara badai yang samar. Segera, ledakan menggelegar terdengar, disertai dengan denyut cahaya berbagai warna sementara bumi di dekatnya bergoyang. Ketika 2 lainnya melihat kekuatan balok batu itu, mereka tersenyum penuh harapan, tetapi senyum mereka segera membeku di wajah mereka. Dalam cahaya yang terjalin, cahaya pelangi tiba-tiba menjadi lebih terang dan menekan 3 harta sihir, sebelum mereka dipukul mundur dengan cincin bening dari cahaya pelangi. Mereka terkejut, buru-buru mendapatkan kembali kendali atas harta sihir mereka dan saling memandang dengan ekspresi cemas. Keganasan pembatasan ini jauh melampaui apa yang mereka perkirakan. Pria besar itu mendengus, tetapi saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih lanjut, cahaya pelangi yang mengelilingi mereka tiba-tiba menyala dan berubah menjadi merah. Bahkan sebelum ketiganya menyadari apa yang sedang terjadi, pembatasan mulai mengembunkan awan api, tiba-tiba menaikkan suhu di dalam area tersebut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pembatasan ini tidak seharusnya menyerang? Pria besar yang terluka itu berteriak ketakutan, tetapi 2 lainnya tidak dapat menjawabnya. Awan berapi di atas mereka sudah mulai menekan mereka. Pada saat itu, anggota berkerudung mulai memanggil harta sihir di sekujur tubuhnya dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga menamparkan beberapa jimat di tubuhnya, membentuk berbagai penghalang berwarna yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Awan berapi kemudian menelan ketiganya, 3 jeritan sengsara terdengar, tak lama kemudian keheningan terjadi.
Sesaat kemudian, awan api menghilang dan penghalang cahaya kembali normal. Tidak ada seorang pun di antara puing-puing, hanya 3 harta ajaib yang bersinar dengan cahaya redup. Meskipun tidak banyak pembudidaya yang mengalami kemalangan seperti itu, ketika mereka pertama kali memasuki lembah Devil Fall, lebih dari setengah dari mereka telah meninggal. Setiap kali seseorang mengalami kemalangan di lembah, mereka segera mengkhawatirkan nyawa mereka. Bahkan ada tetua jiwa baru lahir dari sekte kelas menengah yang tewas akibat robekan spasial pada saat dia ceroboh. Mengabaikan apa yang terjadi pada berbagai pembudidaya lainnya, Han Li melangkah dengan sangat hati-hati. Tetapi pada saat itu, dia menemukan kejutan yang menyenangkan. Berdiri di udara di atas gurun dengan tangan di belakang, Han Li melirik ke bawah dengan mata yang berkedip-kedip dengan cahaya biru. Jika seseorang melihat cahaya biru bersinar dari matanya, mereka akan menganggapnya sebagai setan, bukan berarti Han Li akan memperhatikan mereka. Sepertinya tidak ada apa-apa di depannya. Dia juga tidak menemukan apapun dengan indera spiritual, tetapi dengan mata roh penglihatan terang, Han Li dapat melihat busur cahaya sepanjang 1 meter. Itu sekitar 40 meter di depannya dan bersinar dengan cahaya redup. Han Li menarik napas dalam-dalam dan cahaya biru di matanya sedikit melemah saat ekspresinya goyah. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa Bright Spirit Eyes dapat melihat air mata spasial yang tidak dapat dideteksi oleh indera spiritual. Kejutan yang menyenangkan ini membenarkan sejumlah besar cairan hijau yang dia gunakan untuk membuat air roh Brightside selama bertahun-tahun. Alhasil, dia sekarang bisa dengan bersih menghindari bahaya paling umum di lembah Devil Fall. Satu-satunya masalah adalah dia hanya bisa mendeteksi air mata spasial saat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Adapun konsumsi kekuatan sihir dari Brightside Spirit Eyes, tidak banyak yang. Namun, akan merepotkan jika Markis Nanlong menyadari sesuatu yang aneh pada matanya setelah dia bertemu dengannya. Han Li tidak ingin orang lain tahu tentang kemampuan ini. Han Li menundukkan kepalanya untuk berpikir, dan sesuatu segera muncul di benaknya. Dia menamparkan kantong penyimpanan dan dia mengeluarkan jubah yang berkilau dengan cahaya biru. Jubah ini bukanlah pakaian biasa, itu adalah alat sulap kelas atas yang diperoleh Han Li dalam perang. Item ini tidak memiliki fungsi untuk menyembunyikan wajah seseorang, mencegah orang lain untuk melihat penampilan aslinya. Tentu saja, efek ini tidak membutuhkan pasokan kekuatan sihir yang terus-menerus, dan tidak akan bekerja melawan mereka yang memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Selain Moulan Divine Sage dan Wei Wuya, seharusnya tidak ada orang yang mampu melihatnya. Setelah mengenakan jubah dengan benar, Han Li melirik robekan spasial yang tidak jelas dan terbang melewatinya dalam seberkas cahaya biru. Di hutan lebat dengan pohon-pohon yang menjulang ke langit, ada seorang wanita jangkung, saat ini sedang terbang di sekitar hutan dengan ketinggian rendah. Meskipun wajahnya tidak terlalu istimewa, matanya sangat cerah dan jernih. Dia sesekali melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya melewati hutan dan tiba di ujung lainnya. Dia tiba-tiba berhenti dengan ekspresi terkejut. Sepertinya ini bukan tempatnya. Tanda-tanda yang ditinggalkan oleh penatua sekte roh hantu tidak ada di sini. Itu harus di tempat lain. Tetapi agar saya menemukan buah roh Kindle dan menunggunya, apakah dia memiliki tujuan lain di dalam lembah Devil Fall? Wanita itu kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke arah langit kuning. Matanya tampak kosong tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, ekspresinya bergerak dan dia melesat kembali ke dalam hutan dengan kabur. Dia menyembunyikan kehadirannya dengan beberapa teknik, bersembunyi di bawah pohon besar, dan kemudian tetap diam. Dia melihat 3 garis cahaya berwarna berbeda terbang melintasi kejauhan. Kecepatan mereka tidak cepat, tetapi jelas ada 3 lelaki tua yang bepergian bersama. Dalam sekejap, 3 garis cahaya tiba di atas hutan.
Pria tua berambut perak di antara mereka merasakan sesuatu dan melirik ke tempat persembunyian wanita itu. Apakah saudara Cheng menemukan sesuatu? Seorang lelaki tua berjubah ungu dengan wajah keriput bertanya. Pria tua berambut perak itu menjawab, bukan apa-apa. Hanya ada seorang wanita formasi inti yang bersembunyi di bawah di dalam hutan. Sepertinya dia tidak ingin bertemu siapapun. Pria tua berjubah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, karena wanita ini sangat berhati-hati, mungkinkah ada beberapa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Pria tua ketiga yang wajahnya ditutupi dengan azureki dengan tenang berkata, Kakak Lin pasti sedang bermimpi. Hutan ini tidak memiliki batasan, dan hanya ada kultivator formasi inti di bawah kita dan itu adalah wanita. Mengingat betapa berbahayanya lembah Devil Fall, wajar baginya untuk menghindari kita. Mari kita tidak melibatkan diri dan terus mencari harta karun. Kami sebaiknya mencari harta karun di lembah luar dengan cepat atau kami harus pergi ke kedalaman lembah. Balasan itu tidak membuat marah lelaki tua berjubah ungu itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan setuju, kata-kata saudara Ou memiliki alasan. Kami tidak perlu memperhatikan kultivator wanita. Kami dapat melakukan perjalanan lebih cepat melalui tempat celaka ini, tetapi kami masih tidak dapat menggunakan kecepatan penuh kami. Kami tidak akan dapat menelusuri area seluas itu dalam waktu singkat. Kita tidak bisa membuang waktu kita. Pria tua berambut perak itu juga mengangguk dan mereka terbang melewati hutan lebat. Ketika wanita itu melihat bahwa mereka pergi, dia dengan hati-hati berjalan keluar dari hutan dan melirik ke arah mereka terbang. Violet Spirit bergumam, pria tua berambut perak itu seharusnya adalah senior kakak Han. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Dia dan Han Li telah sepakat bahwa dia pertama-tama akan mencari jejak buah roh Kindle di lembah luar. Setelah itu, mereka akan bertemu dan mencari spirit Kindle Fruit bersama. Violet Spirit awalnya menyetujui kondisi ini dengan gembira, tetapi merasa agak bingung dengan kondisi Han Li. Namun, dia tahu bahwa urusannya yang lain tidak ada hubungannya dengan dia dan karena itu, dia tidak terlalu banyak bertanya tentang masalah itu. Sampai saat ini, dia belum menemukan targetnya di hutan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergegas ke arah yang diambil ketiga lelaki tua itu. Di hutan lain di lembah Devil Fall, ada 6 murid sekte hantu berjubah hitam yang sedang mencari. Wang Chan dan Yan Ruyan ada di antara mereka. Di hutan di atas, ada seorang lelaki tua pucat melayang tak bergerak di udara. Adapun master sekte roh hantu Wang Tiangu dan murid lainnya, mereka tidak terlihat di manapun. Tiba-tiba, teriakan alarm menggema melalui bagian tertentu dari hutan. Setelah itu, suara ceria seorang murid sampai di telinga lelaki tua itu, saya telah menemukannya. Itu di sini. Ekspresi lelaki tua itu bergerak dan dia terbang dalam seberkas cahaya hitam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua bergegas ke arahnya. Di mana? Pria tua itu dengan dingin bertanya ketika dia berdiri di udara di atas murid itu, melihat sekeliling. Murid itu menunjuk ke salah satu pohon dan dengan hormat berkata, Penatua Zong, ada di sini. Tatapan Penatua Zong mengikuti jari muridnya dan dia mengangkat alisnya. Pohon besar itu tampak agak aneh. Tidak hanya akarnya terbagi menjadi dua, tetapi cabang yang tebal menjulur ke kedua sisinya. Pria tua itu mengangguk dan berkata dengan wajah kaku, bagus. Pohon ini bisa jadi salah satunya, dan jika memang benar, kami akan memberimu hadiah besar saat kami meninggalkan lembah. Penatua Zong perlahan turun dan terbang mengelilingi pohon besar itu dan kemudian berhenti di sisinya. Dia menatapnya sejenak, dan menggenggam jari-jarinya ke arah pohon. Jejak Yin Qi hitam perlahan terbang keluar dari pohon dan menembak ke tangannya. Penatua Zong tersenyum dan memerintahkan, ini benar-benar ada di sini. Panggil yang lain untuk datang. Seiring berjalannya waktu,
Pembudidaya lain di lembah menjadi semakin tersebar, beberapa yang memiliki tujuan khusus, mereka semua mulai mencari secara acak dengan harapan menemukan harta karun. Tetapi hanya sedikit yang beruntung dalam pencarian di sekitar lembah luar, mayoritas tidak ada hasil. Sebagian besar dari mereka menyimpulkan bahwa desas-desus itu salah dan semua harta sejati di lembah itu terkubur jauh di kedalamannya. Para pembudidaya yang tidak sabar dan percaya diri mulai perlahan-lahan menuju pusat lembah. Adapun Hanli, hari pertamanya di Devil Fall Valley cukup tenang. Saat dia bepergian, dia tidak membuang waktu untuk mencari harta karun. Tidak ada tempat yang aman. Sangat mungkin kemanapun dia pergi dilindungi dengan batasan, jadi dia menemukan yang terbaik untuk menjauh. Meskipun dia terbang dengan kecepatan lambat, dia secara bertahap semakin dekat ke lokasi yang telah dia sepakati dengan Markis Nanlong, dan menyadari lokasinya di lembah.